Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat ya, dan tetap semangat belajar di rumah. Karena belajar bisa dari mana saja dan di mana saja. Hari ini kita sudah memasuki pembelajaran 6, jadi kita sudah belajar satu subtema. Lalu apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Di pembelajaran sebelumnya, kita sudah tahu ya bahwa Indonesia kaya akan keberagaman bangsa. Nah, setelah membaca teks tentang suku Minang pada pembelajaran 5, apa yang dapat kamu simpulkan dari teks tersebut? Nah, dari teks tersebut kita bisa menyimpulkan ya bahwa setiap suku bangsa memiliki ciri khas masing-masing. Bisa dilihat dari rumah adat, makanan khas, musik tradisional, tari dan tradisional, baju adat, dan lain-lain. Nah, ketika membaca teks bacaan tentang suku Minang, kita baiknya membaca dalam hati atau membaca senyap. Lalu apa sih yang dimaksud dengan membaca dalam hati? Membaca dalam hati adalah kegiatan membaca dengan seksama yang bertujuan untuk memahami dan mengerti isi dari teks yang dibaca. Nah, kalian sudah kelas 4, jadi bisa mulai untuk membaca dalam hati dan tidak bersuara. Agar bacaan yang kamu baca lebih bisa kalian pahami dan dimengerti isinya. Di pembelajaran sebelumnya, di pembelajaran 5, kalian sudah membaca teks bacaan tentang suku Minang. Nah, di teks bacaan suku Minang ini, ada berapakah jumlah paragrafnya? Coba kita hitung bersama ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalian tentu ingat ya bahwa setiap paragraf pasti tersusun dari beberapa kalimat. Dan di kalimat itu pasti ada yang dimaksud kalimat utama, kalimat penjelas. Dan ada gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yuk kita cari gagasan pokok di setiap paragrafnya. Kita lihat di paragraf pertama tentang suku Minang. Nah, di paragraf pertama coba kalian membaca senyap. Untuk mencari kalimat utama atau gagasan pokok di setiap paragraf, langkah pertama adalah kalian harus membaca dengan cermat. Nah, membaca dengan cermat bisa dengan cara tadi, dengan membaca senyap agar kalian dapat lebih memahami teks bacaan yang ada. Kalimat utama dari paragraf pertama yaitu suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Ini adalah kalimat utama. Jadi satu kalimat utuh ini disebut kalimat utama. Lalu gagasan pokoknya apa? Gagasan pokoknya adalah inti dari kalimat utama, yaitu suku Minang berada di Provinsi Sumatera Barat. Nah, untuk selanjutnya itu adalah kalimat penjelas atau gagasan pendukung. Nah, di pembelajaran sebelumnya juga kalian sudah mengerti ya tentang membuat gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan bantuan peta pikiran agar lebih mudah dipahami dan lebih menarik. Di sini di tengah ditulis gagasan pokok, lalu di sini ada gagasan pendukung. Nah, gagasan pokok ini tadi adalah di kalimat pertama. Lalu gagasan pendukungnya ada berapa ya? Coba dilihat ada berapakah kalimat? 1, 2, 3, 4. Jadi gagasan pendukungnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Lalu di paragraf kedua, coba kalian baca paragraf kedua ini dengan cermat. Kalimat utamanya ada di mana? Di kalimat pertama atau di kalimat akhir? Ya, betul sekali bahwa kalimat utamanya ada di kalimat pertama, yaitu suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Jadi, gagasan pokoknya adalah rumah adat suku Minang adalah rumah gadang, seperti itu. Selanjutnya paragraf 3. Kalimat utamanya ada di awal atau di akhir? Coba dibaca dengan baik-baik. Ya, betul sekali.
Kalimat utama pada paragraf 3 ada di kalimat pertama, yaitu suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. Jadi gagasan pokoknya bisa seperti ini, misalkan alat musik tradisional suku Minang adalah talempong. Selanjutnya pada paragraf 4, kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Suku Minang juga memiliki banyak jenis tarian, di antaranya tari pasembahan dan tari piring. Jadi gagasan pokoknya adalah tari pasembahan dan tari piring merupakan tarian suku Minang. Di paragraf kelima, kalimat utamanya ada di awal paragraf, yaitu suku Minang sangat terkenal dengan berbagai makanan khasnya. Jadi gagasan pokoknya apa? Suku Minang terkenal dari masakan khasnya, seperti itu. Nah, kalian sudah mengetahui antara ada gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, lalu apa sih perbedaannya? Pada gagasan pokok terletak di kalimat utama, kalau gagasan pendukung terletak di kalimat penjelas. Perbedaan yang kedua adalah di gagasan pokok itu berisi ide pokok. Nah, kalau di gagasan pendukung berisi uraian atau penjelasan atau tambahan informasi. Nah, tambahan informasi ini untuk mendukung gagasan pokok. Perbedaan ketiga adalah gagasan pokok itu jumlahnya hanya 1 dalam setiap paragraf. Kalau gagasan pendukung adalah jumlahnya bisa lebih dari 1. Nah, kenapa jumlahnya bisa lebih dari 1? Karena untuk menjelaskan tentang gagasan pokok ini. Perbedaan yang keempat yaitu bisa berdiri sendiri meskipun tanpa tanda penghubung. Tapi kalau gagasan pendukung tidak bisa berdiri sendiri, membutuhkan penghubung agar menjadi paragraf yang padu. Nah, itulah perbedaan dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, Indonesia terdiri atas keragaman suku, budaya, agama, dan sosial. Keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dalam perbedaan dan keberagaman tersebut. Nah, coba kalian membuat rencana kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan. Nah, ini Sini beri contoh tentang rencana kegiatan di sekolah ya. Misalkan rencana kegiatannya yaitu nama kegiatannya upacara bendera. Tujuannya apa upacara bendera itu? Tujuannya adalah melatih kedisiplinan warga sekolah. Lalu apa dampaknya? Dampaknya adalah persatuan dan kesatuan seluruh warga sekolah terjaga. Nah, kalian bisa mencari 3 contoh selanjutnya rencana kegiatan di sekolah. Selain rencana kegiatan sekolah, kalian juga mencari rencana kegiatan di rumah. Contohnya di sini, misalkan piket membersihkan rumah. Tujuannya apa diadakan piket itu? Yaitu menjaga kebersihan rumah setiap warga. Dampaknya apa sih? Nah, dampaknya adalah mempererat persatuan dan kesatuan keluarga. Sudah cukup paham ya? Nah, bahwa kegiatan-kegiatan kita setiap hari juga mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan. Jadi kita harus bisa melakukan kegiatan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, entah kehidupan kepada keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan lain sebagainya. Karena penerapan itu bisa dilakukan dari hal-hal kecil yang bisa berakibat dan berdampak pada hal-hal besar. Cukup sekian ya penjelasan hari ini. Usimi akhiri, dan kalian harus tetap semangat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.